pahlawan itu dari kacamata saya, dari sudut pandang orang yang banyak bergerak di bidang dialog lintas agama. Nah, kali ini saya akan mengangkat satu tokoh gitu ya. Teman-teman pasti sudah tahu dengan Gus Dur ya. Nah, saya memberinya judul Gus Dur Sang Pahlawan Kemanusiaan. Nah, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah putra dari pendiri ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur juga merupakan Presiden Republik Indonesia keempat yang terus dikenang karena kiprahnya khususnya dalam bidang kemanusiaan yang luar biasa. Nah, selama kurang lebih 20 bulan menjabat, telah banyak hal yang dilakukan oleh Gus Dur, termasuk di dalamnya adalah terkait toleransi antar umat beragama. Boleh dikatakan Gus Dur adalah pemimpin yang kontroversial karena kebijakan-kebijakan yang beliau ambil selalu berani meskipun berbeda dan beliau tahu akan menuai banyak reaksi. Nah, kemudian meski belum secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional, tetapi Gus Dur layak menyandang gelar pahlawan khususnya karena jasanya dalam bidang-bidang kemanusiaan. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan Gus Dur, baik selama beliau menjabat sebagai presiden maupun selama beliau menjadi ketua PBNU maupun ketika beliau sudah tidak menjabat keduanya. Pertama, Gus Dur berani memutuskan agama Konghucu sebagai agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia sekaligus menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Yang kedua, Gus Dur menolak usulan hukuman mati bagi orang Islam yang murtad. Selanjutnya, Gus Dur menentang sikap sejumlah ulama yang mengharamkan ucapan Selamat Natal. Meski nampaknya sederhana, hanya perkara ucapan Selamat Natal, namun saya pernah menghadapi dan mengalami sendiri betapa ucapan Selamat Natal yang dilarang-larang itu tidak hanya menimbulkan intoleransi, namun juga diskriminasi dan intimidasi antar umat beragama, khususnya dalam hal ini adalah kepada saudara-saudari Kristiani. Nah, kemudian Gus Dur meskipun sebagai seorang ulama Islam, Gus Dur juga menjadi anggota masyarakat epistemik agama Yahudi. Lalu Gus Dur menjadi pemimpin tertinggi Indonesia pertama yang berani menyatakan permintaan maaf kepada para keluarga PKI yang mati dan disiksa, antara 500.000 hingga 800.000 jiwa dalam gerakan pembersihan PKI oleh pemerintah Orde Baru. Nah, kemudian Gus Dur mengeluarkan kebijakan untuk mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua pada tahun 2000 dan menyebut orang Irian sebagai orang Papua. Dia juga memberi bantuan dana bagi tokoh-tokoh masyarakat Papua untuk menggelar Kongres Nasional Rakyat Papua II pada Maret tahun 2000. Kongres itu kemudian menetapkan berdirinya Presidium Dewan Papua yang dipimpin oleh dua tokoh Papua, yaitu Teisio Eluai asal Sentani dan Tom Benal asal Pegunungan Tengah. Selanjutnya, Gus Dur memperbolehkan berkibarnya bendera bintang kejora sebagai simbol adat Papua bersama sang saka merah putih sebagai bendera negara. Bahkan lagu Hai Tanahku Papua pun boleh didendangkan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kemudian Gus Dur menjadi pemimpin yang meletakkan fondasi perdamaian Aceh. Pada masa pemerintahan Gus Dur lah terjadi pembicaraan damai antara gerakan Aceh Merdeka. Kemudian selain beberapa teladan kemanusiaan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, para sahabat dan pengikut Gus Dur merumuskan 9 nilai utama Gus Dur yang sampai hari ini masih dan akan terus diteladani. Khususnya 9 nilai Gus Dur tersebut terus diteladani oleh teman-teman yang menjadi anggota jaringan Gus Durian. Nah, apa 9 nilai utama Gus Dur itu? Pertama adalah ketauhidan. Pandangan ketauhidan menjadi proses nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga ketauhidan ini tidak sebatas menjalankan sholat 5 waktu saja dalam kacamata Gus Dur. Yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat. Nah, yang ketiga adalah keadilan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil merupakan tanggung jawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggung jawab itu. Ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat adalah terkait kesetaraan yang bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil
hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini sepanjang kehidupan Gus Dur tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan. Termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marginal. Yang kelima adalah pembebasan. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain. Yang keenam adalah kesederhanaan, yang bersumber dari jalan pikiran yang substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni, sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, dan koruptif. Yang ketujuh adalah persaudaraan, bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran. Yang kedelapan adalah keksatria. Keksatria bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi, penuh tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi. Komitmen yang tinggi serta istiqomah. Kesatriaan yang dimiliki oleh Gus Dur mengedepankan kesabaran, keikhlasan dalam menjalani proses, seberat apapun serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya. Kemudian nilai yang terakhir adalah nilai kearifan tradisi. Gus Dur menggerakkan kearifan tradisi dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial budaya politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban. Nah, kemudian seberapa penting menerapkan nilai-nilai Gus Dur hari ini? Nah, nilai-nilai Gus Dur hari ini tentu sangat penting untuk kita terapkan. Coba kita lihat maraknya kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Misalnya adalah belasan orang demo menolak Ahmadiyah di Sawangan Depok. Kemudian terkait dunia pendidikan, karena di sini ada Prof. Wasino sebagai akademisi dan juga Bu Kepala Dinas, itu sebanyak 57% guru itu punya opini intoleran, itu menurut Tempo ya. Kemudian ada juga yang dulu pernah terjadi, kalau tidak salah itu di salah satu sekolah di Sragen, itu ada sekolah itu yang mengibarkan bendera HTI ya, meskipun tulisan Arabnya itu adalah kalimat tauhid, namun tidak bisa dipungkiri bahwa bendera tersebut itu adalah milik teman-teman yang menghendaki digantinya ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Kemudian yang baru-baru ini terjadi di Depok juga, ada seorang siswa yang gagal menjadi ketua OSIS hanya karena agamanya tidak Islam. Kemudian di Jakarta mana ya, Barat atau Utara itu, yang sebelumnya juga terjadi intoleransi di sekolah ketika seorang guru mengirim di grup Rohis itu mengatakan jangan memilih ketua OSIS yang non-muslim. Sekalipun itu disampaikan di grup Rohis, namun kurang layak seorang pembina Rohis itu kemudian mengajarkan muridnya, mengajarkan anak didiknya untuk anti terhadap yang lain hanya karena urusan ketua OSIS. Itu adalah contoh-contoh intoleransi yang ada. Sehingga nilai-nilai yang Gus Dur ajarkan, terutama 9 nilai yang telah dirumuskan oleh sahabat dan pengikut Gus Dur itu hari ini sangat penting untuk diterapkan, bahkan sangat penting juga untuk dikembangkan lagi. Nah ini, di tengah merebaknya tindakan intoleransi di Indonesia menjadi sangat penting untuk merenungkan kembali dan mengimplementasikan nilai-nilai Gus Dur agar Bhinneka Tunggal Ika tak berubah menjadi Bhinneka Tunggal Asa. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Gus Dur tersebut? Nah, beragamnya karakteristik wilayah dan masyarakat Indonesia menuntut kita untuk lebih kreatif dalam menciptakan program-program yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Gus Dur. Tentu mengajarkan toleransi sama-sama di Jawa Tengah misalnya, mungkin toleransi di Pracimantoro dengan di Purwantoro barangkali berbeda karena karakteristik masyarakat Pracimantoro dan Purwantoro itu berbeda. Begitu pula mungkin masyarakat di Jawa dengan masyarakat di Papua misalnya atau dengan masyarakat di Sumatera, Kalimantan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita harus kreatif dalam mencanangkan entah kegiatan atau program atau mungkin ada istilah yang lain. Nah, kemudian siapa yang menerapkan nilai-nilai tersebut? Nilai-nilai Gus Dur tersebut sangat universal ya. Itu tidak hanya untuk yang menjadi anggota Gus Durian saja, tidak hanya untuk orang NU saja, tapi berlaku untuk semua karena nilai tersebut sangatlah universal. Nilai-nilai Gus Dur dapat diterapkan berawal dari diri sendiri dan ajaran yang sangat universal dan memihak kepada semua manusia tersebut tentu juga baik apabila diadopsi sebagai dasar program-program para pemangku kebijakan. Kenapa saya katakan ini? Karena
saya kerap kali menemui banyak sekali, tidak banyak tapi tidak sedikit juga, para pemangku kebijakan yang kerap kali lebih memilih kalah dari tekanan massa daripada membela hak-hak saudara-saudara kita yang perlu dibela. Misalnya ada penolakan gereja ya di suatu wilayah. Nah, para pemangku kebijakan tuh biasanya pertama akan mempertimbangkan dulu massa yang menolak itu berapa. Bahkan mirisnya lagi ada juga yang menggunakan pertimbangan politis. Kalau saya membela gerejanya, nanti saya nggak dipilih lagi ke depan. Kalau saya membela yang punya gereja, mereka masanya dikit. Itu kan sangat miris sekali gitu. Orang mengutamakan politik daripada kemanusiaan. Nah, itu adalah referensi saya. Nah, sebagai penutup, saya mengutip kata-kata dari Gus Dur, sebagaimana yang saya singgung tadi terakhir, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sehingga apa artinya politik gitu ya, politik, jabatan politis itu hanya sementara gitu. Dan kita harus mengorbankan kemanusiaan. Dan hal ini tentu lebih baik lagi kalau yang menyampaikan adalah teman-teman yang berkecimpung mungkin di ilmu hukum, ilmu politik dan sebagainya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali akan lebih kaya lagi pengetahuan kita apabila dilanjutkan nanti dengan diskusi. Begitu Mbak Moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Dewi, pemaparannya sangat luar biasa. Tadi Mbak Dewi memaparkan tentang sang pahlawan kemanusiaan, Gus Dur. Jadi tadi Mbak Dewi juga sudah menjelaskan banyak sekali tentang program-program atau nilai-nilai kemanusiaan yang bisa diteladani dari tokoh Gus Dur, karena nilai-nilai kemanusiaan beliau itu tidak hanya bisa diterapkan di tingkat lokal, tapi juga di tingkat internasional. Selain itu, Mbak Dewi juga menyampaikan berpesan kepada kita semua bahwa menerapkan nilai-nilai Gus Dur itu bisa dilakukan mulai dari diri sendiri dulu. Sementara ketika